Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sohli sodari wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mas Ervan jumpa lagi dengan saya Ervan di Master Ervan. Sampai kebalik-balik. Mohon maaf teman-teman. Nah, kalau tadi saya sudah memberikan tutorial bagaimana pendekatannya kita menggunakan time under tension atau TUT, atau kita memainkan tempo atau irama. Nah, sekarang kita akan berbagi sharing teman-teman ya. Berbagi sharing terkait dengan kejadian kemarin pada teman kita, pada sahabat kita, kejadian yang di Bali teman-teman ya, seorang binaragawan yang bernama Justin Vicky ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah tahu dunia fitness lagi berduka karena kehilangan salah satu atlet binaraga di Indonesia yang punya potensi yang masih muda ya. Kita di sini bukan membicarakan masalah beliau, bukan, tetapi di sini saya membicarakan tentang pentingnya teman-teman, yaitu yang namanya kemampuan tubuh kita dalam melakukan latihan. Nah, oke teman-teman ya. Jadi paham. Jadi namanya olahraga atau apapun pekerjaan itu memang selalu ada resiko. Selalu ada resiko, selalu ada konsekuensi yang mau tidak mau kita harus terima. Cuman seberapa baik, seberapa bagus, seberapa tinggi ataupun seberapa jelek dampaknya yang dari kita lakukan, tentunya kita juga bisa minimalisir setidaknya dengan tindakan kita yang lebih berhati-hati. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, kita di sini berbicara tentang khususnya untuk fitness pemula. Jadi ini adalah saran buat teman-teman, ya, juga masukan buat teman-teman. Termasuk pribadi saya juga sendiri, bahwa dalam melakukan olahraga apapun, melakukan latihan apapun, pekerjaan apapun, yang sekiranya kalau kita misalkan sudah tidak ada dukungan, kemudian tidak ada istilahnya, tubuh itu biasanya mengirim sinyal biasanya teman-teman ya. Misalkan ketika kita melakukan seperti yang dilakukan oleh almarhum ya, latihan itu pada waktu saya sampai melihatnya itu ngeri. Benar-benar ngeri teman-teman ya. Siapa sih yang mau seperti kejadian seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah tidak kuat, biasanya tubuh kita akan mengirim sinyal, artinya kemampuan kamu cukup sekian, jangan terlalu berlebih, jangan malah ditambah. Nah seperti itu. Jadi suatu pembelajaran juga bagi kita teman-teman ya. Walaupun semuanya tidak ada orang satupun yang menginginkan hal kejadian apes, kejadian naas seperti sebelum-sebelumnya. Karena bukan hanya kejadian yang kemarin, sebenarnya juga sudah ada dari dulu-dulunya ada. Cuman tidak sebegitu parah. Dan yang terjadi seperti ini adalah menurut saya patut kita harus evaluasi. Terutama buat teman-teman, terutama juga buat yang khususnya pemula ya. Saya menyarankan buat adik-adik, buat mas-mas, buat kakak-kakak, mbak-mbak, siapapun yang mau memulai, tolong perhatikan kondisi kemampuan tubuh masing-masing ya. Bolehlah kita punya target, bolehlah kita punya tujuan, tapi setidaknya kita juga harus mampu memahami kondisi tubuh kita masing-masing ya teman-teman ya. Begitu ya. Jadi saya pribadi mengucapkan berbelasungkawa. Saya tidak kenal sama beliau, tidak kenal, cuman hanya dari postingan, kemudian juga dari media sosial. Memang potensinya bagus, seorang atlet punya sudah beragam prestasi ya. Mudah-mudahan juga segala amal ibadahnya diterima ya teman-teman ya, dan juga keluarganya yang ditinggalkan diberi ketabahan, diberi kesabaran yang luar biasa ya. Karena masih muda nih teman-teman. Saya juga kaget sebenarnya. Beliau orang Jember, orang Kalisat. Jadi kalau dari Bondowoso ke tempat kota saya sampai ke sampai ke Kalisat kurang lebih 1 jam lah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi memang saya tidak kenal. Nah, untuk itu marilah teman-teman, setidaknya kita saling saling mengingatkan dalam hal kebaikan, terutama buat teman-teman yang lagi proses untuk program, mau latihan, mau membentuk body goals. Ingat, pahami kondisi tubuh dan juga pahami juga kemampuan tubuh, dan pastinya juga kita butuh dukungan yang bagus, yang baik ya, yang sekiranya kalau misalkan ketika kita mau latihan
mau mengangkat lebih dari yang biasanya kita lakukan, setidaknya kita harus juga punya pendamping, bisa lebih dari satu, bisa lebih dari lebih dari dua boleh. Tapi sekali lagi jangan terlalu dipaksa, teman-teman. Jangan terlalu dipaksa, karena kembali ke tujuannya kita, bahwa kita latihan, namanya juga pastilah ada risikonya, apapun pasti ada risikonya. Tapi setidaknya kita bisa minimalisir kejadian yang hal tidak kita inginkan dengan hati-hati dan selalu membaca doa. Nah, saran saya buat teman-teman, mulai latihannya untuk pemula, latihan sesuai atur jadwal yang sudah sering saya share, teman-teman, sering saya share. Lakukan, konsistenkan. Kalau misalkan Anda memungkinkan kondisi tubuh dari intake proteinnya bagus, kemudian dari tidurnya tidak begadang, bolehlah Anda menggunakan PO atau progressive overload. Tapi kalau misalkan tidak tidak menunjang lah dari intake proteinnya, dari asupannya, tidak perlu progressive overload ya, seperti itu. Karena memang membangun otot itu tidak membutuhkan waktu yang sebentar, teman-teman. Prosesnya panjang, lama, dan luar biasa. Gitu ya, teman-teman. Ya, marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga segala kekeliruan, segala kehilafan, segala kekurang-baikan yang pernah dilakukan oleh beliau mudah-mudahan dihapuskan, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima, dan keluarganya yang ditinggalkan diberi kesabaran, diberi ketabahan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu ya, teman-teman. Ini hanya sekedar sharing saja terkait untuk teman-teman, jangan takut untuk memulai latihan, jangan takut ketika mendengar hal-hal yang begitu menakutkan terjadi di tempat gym. Istilahnya kita bisa waspada, kita bisa hati-hati dengan selalu membaca doa. Terlebih kita niatkan dari rumah belajar untuk sehat, belajar fokus untuk berubah dari pola hidup yang kurang baik menjadi bagus, dan juga pastinya minta doa dari orang-orang terdekat kita. Hati-hati baca doa, sampai tempat gym kita juga hati-hati dan baca doa ya. Baik, saya doakan buat teman-teman juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat programnya, tetap semangat latihannya, jangan melihat orang lain, jangan melihat hasilnya orang lain. Kita fokus sama diri sendiri, kita fokus berubah dari versi kita yang kurang baik kemarin menjadi versi yang lebih baik. Oke? Saya akhiri, tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.